괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo teman-teman, sebelum saya memulai tujuan utama saya dalam membuat video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felicita Yandrini Desi, saya dari kelas 10F SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara, serta materi mengenai peran Indonesia dalam hubungan antarmasa atau internasional. Pertama-tama teman-teman, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Mungkin teman-teman sering bertanya, apa itu sistem pertahanan negara? Nah teman-teman, sistem pertahanan negara adalah upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, seperti ancaman militer maupun non-militer. Sistem pertahanan negara teman-teman bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan juga bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan dalam berbagai bidang yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Sistem pertahanan dalam bidang ekonomi bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi negara. Beberapa aspek penting dalam bidang ini. Yang pertama, aspek ketahanan pangan. Memastikan ketersediaan pangan cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri pangan dalam negeri. Yang kedua, aspek industri. Mendorong pengembangan industri strategis dalam negeri, melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Yang ketiga, aspek stabilitas keuangan. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional, serta mencegah terjadinya krisis keuangan. Yang kedua, sistem pertahanan dalam bidang kesehatan. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa aspek pentingnya. Yang pertama, pengendalian penyakit. Mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. 2. Sistem kesehatan nasional. Membangun sistem kesehatan yang kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia, memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan yang memadai, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir, aspek gizi masyarakat. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Yang ketiga, sistem pertahanan dalam bidang pendidikan. Bertujuan untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Beberapa aspek pentingnya, yang pertama, pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan juga bela negara sejak dini, membangun karakter siswa yang jujur dan bertanggung jawab, serta mencegah radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, riset dan teknologi. Mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan inovasi di kalangan siswa maupun mahasiswa. Yang terakhir, pendidikan bela negara. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan membangun kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi berbagai ancaman. Nah teman-teman, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dirancang untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Beberapa poin pentingnya. 1. Dasar hukum. Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30. 2. Komponen utama. Pertama, Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir, segenap warga negara sebagai komponen pendukung. Nah teman-teman, maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah Indonesia. Kita masuk ke materi yang kedua. Peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa atau internasional. Nah teman-teman, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan antarbangsa.
Beberapa peran Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak blok kekuatan manapun dan aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia. Yang kedua, organisasi internasional. 1. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok atau GNB, dan organisasi internasional lainnya. 2. Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian PBB dalam pasukan Garuda. Yang ketiga, promosi perdamaian dunia. 1. Indonesia berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antar negara. 2. Indonesia mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara. Yang keempat, kerjasama regional dan global. 1. Indonesia aktif dalam kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. 2. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain di dunia. Yang terakhir, kontribusi dalam isu global. Indonesia turut aktif dalam isu perubahan iklim, perdamaian dunia, dan hak asasi manusia. Halo teman-teman, sebelum saya memulai tujuan utama saya dalam membuat video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Felicita Yandreni Desi, saya dari kelas 10 EF SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara, serta materi mengenai peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa atau internasional. Teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Mungkin teman-teman sering bertanya, apa itu sistem pertahanan negara? Nah teman-teman, sistem pertahanan negara adalah upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, seperti ancaman militer maupun non-militer, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan juga bidang pendidikan. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan dalam berbagai bidang yang telah disebutkan tadi. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Nah, pertahanan dalam bidang ekonomi teman-teman bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi negara. Beberapa aspek penting dalam bidang ini adalah yang pertama, aspek ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri pangan dalam negeri. 2. Aspek industri, mendorong pengembangan industri strategis dalam negeri, melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Yang ketiga, stabilitas keuangan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional, serta mencegah krisis keuangan. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa aspek pentingnya, yang pertama, pengendalian penyakit, mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, sistem kesehatan nasional, membangun sistem kesehatan yang kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia, memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan yang memadai, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, gizi masyarakat, meningkatkan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama pada kaum anak-anak dan ibu hamil. Lalu yang ketiga, dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Beberapa aspek pentingnya, yang pertama, pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara sejak dini, membangun karakter siswa yang jujur dan bertanggung jawab, serta mencegah radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, riset dan teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan inovasi di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang terakhir, pendidikan bela negara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan membangun kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi berbagai ancaman. Nah teman-teman, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dirancang untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa poin pentingnya. 1. Dasar hukum. Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30. 2. Komponen utama. Pertama, TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.
Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, segenap warga negara sebagai komponen pendukung. Nah teman-teman, maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kita masuk ke materi yang kedua, peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa atau internasional. Nah teman-teman, Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam hubungan internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak blok kekuatan manapun dan aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia. Yang kedua, peran Indonesia dalam organisasi internasional. 1. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok atau GNB, serta organisasi internasional lainnya. Yang kedua, Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian PBB melalui pasukan Garuda. Yang ketiga, peran Indonesia dalam promosi perdamaian dunia. 1. Indonesia berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antar negara. 2. Indonesia mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara. Yang keempat, peran Indonesia dalam kerjasama regional dan global. 1. Indonesia aktif dalam kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. 2. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain di dunia. Yang terakhir, peran Indonesia dalam kontribusi dalam isu global. Indonesia turut aktif dalam isu perubahan iklim, perdamaian dunia, dan hak asasi manusia. Nah, teman-teman, itulah materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara serta peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa atau internasional. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai materi tersebut. Yang pertama, apa saja contoh ancaman nyata bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan negara? Yang pertama, ancaman militer. 1. Pelanggaran wilayah. Sengketa wilayah perbatasan dengan negara tetangga, baik di darat maupun di laut, berpotensi memicu konflik militer, serta pelanggaran wilayah oleh kapal asing, termasuk penangkapan ikan ilegal dan aktivitas militer yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia. 2. Terorisme. Jaringan teroris internasional dan kelompok teroris dalam negeri masih menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, serta serangan teroris yang dapat mengganggu stabilitas negara dan menimbulkan korban jiwa yang besar. 3. Separatisme. Gerakan separatis di beberapa daerah masih menjadi tantangan bagi keutuhan wilayah Indonesia, serta konflik bersenjata dengan kelompok separatis dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Ancaman non-militer. 1. Kejahatan lintas negara. Perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber yang merupakan ancaman serius yang sulit diberantas. Dan kejahatan-kejahatan ini dapat merusak generasi muda, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mengancam keamanan nasional. 2. Bencana alam. Indonesia berada di wilayah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Bencana alam dapat menimbulkan korban jiwa yang besar, merusak infrastruktur, dan mengganggu stabilitas nasional. 3. Ancaman dalam bidang ekonomi. Ketergantungan pada impor, ketidakstabilan ekonomi global, dan persaingan ekonomi yang tidak sehat dapat mengancam kemandirian ekonomi negara Indonesia. 4. Kesehatan. Pandemi penyakit seperti COVID-19 dapat mengganggu stabilitas nasional dan ancaman penyakit menular lainnya, seperti demam berdarah dan malaria menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat. Yang kelima, siber. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem keuangan, jaringan listrik, dan sistem komunikasi. Serangan siber dapat mengganggu stabilitas nasional dan mencuri data penting. 6. Informasi dan ideologi. Penyebaran berita palsu atau hoaks dan propaganda dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme dan ekstremisme dapat mengancam stabilitas nasional. 7. Perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrim dapat mengancam wilayah pesisir dan mengganggu ketahanan pangan. Perubahan iklim juga dapat memicu migrasi massal dan konflik sumber daya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara pemerintah dan masyarakat mengatasi berbagai ancaman tersebut? Nah, di sini teman-teman, pemerintah dan juga masyarakat memiliki cara dan perannya masing-masing dalam mencegah ancaman-ancaman tersebut.
Yang pertama, peran pemerintah.